Dewan Guru dan orang tua siswa yang hadir, terima kasih. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah, di mana kelas 1 saat ini adalah sedang beradaptasi ya, berapa dari TK menjadi SD. Kemudian ada orang tua pindahan juga ya, ada pindahan mungkin di sekolah yang lama dengan sekolah baru, pasti kan lingkungannya berbeda Bapak ya Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita betah, nyaman. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah memberikan kepercayaan amanahnya untuk anaknya untuk sekolah di sini. Kami segenap guru dan yayasan menyambut, menerima amanah ini dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Pertama, saya akan menginformasikan terkait dengan visi dan misi Yayasan Amaniyah Rasyid. Yayasan ini berdiri 2012, 6 Maret 2012, akte notarisnya berdiri. Kemudian tanggal 29 Februari kita bangun sekolahan nih, pasang fondasi. 29 Februari kita pasang fondasi, kemudian kita berangkat ke akte notaris, dan akte notarisnya berdiri atau terbit tanggal 6 Maret 2012. Selama proses pembangunan selama 1 tahun, alhamdulillah, begitu tahun 2013 kita terima siswa kelas 1 SD. Waktu itu ada 22 siswa. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dan sudah melakukan ya alumni yang kelima tahun kemarin, tahun ini maksudnya. Nah, tahun pelajaran 2023-2024 itu insya Allah nanti kita juga akan lahir alumni yang ke-6. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah 5 angkatan ini. Jadi berjalan sejak tahun 2013. Visi misi yayasan saya bacakan ya: mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang unggul dan kompetitif sehingga dapat melahirkan generasi yang memiliki kemampuan memikul amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan khalifahnya. Nah, karena visi ini sungguh luar biasa, maka kita sepakat untuk melakukan kebiasaan lebih kepada agama. Sholawat, zikir, husna, kemudian merapikan bacaan sholat. Metode kami merapikan bacaan sholat diantaranya ada anak satu yang sudah hafal ditunjuk untuk pegang mic melafalkan bacaan sholat, yang lain mengikuti dalam hati. Setiap hari itu dilakukan, insya Allah bacaan sholat anak bapak dan ibu insya Allah hafal. Itu diantaranya. Jadi visi ini kita lebih mendepankan bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu di pagi hari sebelum mereka belajar kita tanamkan itu. Kemudian misinya menyelenggarakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem integral dalam aspek intelektual, mental, spiritual, dan life skill, sehingga dapat melahirkan siswa-siswi muslim yang bertakwa, cerdas, terampil, dan mandiri. Maksudnya harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau udah soleh dan soleha pasti punya kemampuan. Kemampuannya bagaimana? Kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Kita cuma mengarahkan mereka, kita cuma membimbing mereka. Ada ceritanya, contoh misalnya, kalau tiap pagi dia baca sholawat nariyah, tiap pagi selama 6 tahun, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, fadilah daripada sholat nariyah tahu kan ya? Sholawat nariyah itu apa? Insya Allah masa depannya akan memiliki kekayaan yang luar biasa. Begitu kira-kira di antara fadilah sholawat nariyah. Tiap pagi mereka baca sholawat nariyah. Bayangkan tiap pagi selama dia sekolah
pagi, kebiasaan pagi pasti mereka secara serempak baca sholawat Nabi. Nanti jelang sholat zuhur mereka ikut berjamaah juga dan baca sholawat Nabi di antaranya. Dalam satu hari minimal dia 2 kali baca sholawat Nabi, dan itu dilakukan setiap hari selama 6 tahun. Pahala pasti fadilahnya luar biasa. Di antaranya itu. Yang kedua ada sholawat al-fatih. Sholawat al-fatih ini diberikan oleh dijazah oleh Habib Hasim Asghar. Intinya adalah supaya takdir kekuatan dirinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu kita melazimkan mereka membaca sholawat al-fatih, supaya Allah lah yang menjadi penolong mereka. Di antaranya itu. Jadi visi dan misi daripada Yayasan Pendidikan Yayasan Amania Rasyid atau SDIT Amania Rasyid adalah menjadikan siswa-siswinya senantiasa menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau soleh dan solehah, insya Allah berprestasi, cerdas pastinya. Di antaranya itu. Adapun kegiatan kita sehari-hari, pembiasaan pagi hari sudah sama-sama tadi kita saksikan. Kemudian nanti setelah itu mereka masuk belajar. Memang hari ini sampai tanggal 12, 13, 14 belum belajar secara efektif, masih pengenalan lingkungan, masih adaptasi sesama temannya. Kemudian kalau yang kelas tinggi, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu masih proses penetapan persiapan pembelajaran, diantaranya pemilihan kedua kelas, kemudian penyusunan jadwal mata pelajaran, kemudian penyusunan tiket, daftar tiket. Jadi hari ini sampai 3 hari ke depan itu belum efektif belajar. Efektif belajar itu akan dilakukan pada hari Senin. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan nanti tanggal 15 kita akan rapat dengan seluruh orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 di ruang aula ini. Undangannya lewat WA group. Harapannya semua bisa hadir. Kenapa mesti kita rapat? Karena memang kita minta dukungan, support dari orang tua siswa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Salah satu contohnya misalnya, kita mewajibkan ada kelas 3, kelas 4, 5. 3, 4, 5 wajib sholat Jumat. Kadang-kadang kalau yang nggak biasa, ini orang tuanya pengennya jemput aja, gitu. Nggak tahu di rumah sholat Jumat atau enggak. Gitu. Saya berharap kenapa wajib sholat Jumat? Agar nanti dewasa tidak ada daya tolak dirinya untuk tidak sholat Jumat. Gitu. Jadi kelas 3, kelas 4, kelas 5 wajib sholat Jumat. Nah, kalau nanti ada kelas 1 ternyata dijemputnya agak siang, ya mau nggak mau nanti sama gurunya dibawa sholat Jumat, kayak gitu. Jadi mohon dukungan dan support terkait dengan kegiatan sekolah. Jadi kalau sholat Jumat itu kan berarti kan hampir jam 1 ya kalau dibilang gitu. Jadi orang tua siswa nanti jemputnya jam 1 untuk kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi jangan nanti ini kan kelas 1 ya, harapannya nanti kalau ada yang ternyata sebelum Jumat belum dijemput, itu nanti sama Pak Mahfud, Pak Habib kita bawa ke masjid. Jadi nggak usah nyari mana anak saya, jadi anaknya di masjid. Jadi ada kewajiban itu. Di antaranya itu. Kemudian kegiatan ekskul yang akan kita terapkan itu ada beberapa ya. Pertama dari ekskul pramuka wajib itu. Cuma memang ada kelas 1 nanti pulangnya ya agak telat dikit, tapi lebih cepat daripada dibanding kelas 3, 4, 5, 6. Ya, dia separuh jam gitu ya. Tapi jamnya lewat. Ya. Biasanya pulang jam 1 misalnya, dia setengah 2. Ada kegiatan pramuka. Kenapa penting? Karena dalam rangka membentuk kemandirian siswa kita, kemandirian anak kita. Pramuka kan dididik mandiri. Pramuka dididik punya mental, punya semangat untuk berprestasi diri. Itu eskulnya pramuka.
Kemudian ada juga eskul muhadoro. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 wajib diikutkan dalam kegiatan eskul muhadoro. Apa itu muhadoro? Di antaranya belajar bicara di depan umum. Minimal dia bicara di depan teman-temannya, di depan gurunya. Bagaimana membiasakannya? Biasanya di Pak Mahbub bikin narasi, bikin tag, anak-anak suruh hafalin. Udah hafal baru suruh maju. Baik, nanti ada mungkin penampilan selawat, penampilan surah-surah pendek, atau penampilan pidato. Dan itu 1 tahun kemarin sudah kita jalani. Alhamdulillah siswa kita yang namanya Khalifah masuk peserta Fildaksil. Walaupun nggak juara, tapi kita udah seneng kan, kelas 3 nasional. Dan kita kemarin ke Komo di Kebun Jeruk, juara 1 ceramah. Di Tanah Abang juara 1 ceramah. Itu dari apa? Dari keberanian mereka untuk menyampaikan apa yang dihafalkan. Jadi narasi naskah disusun sama Pak Mahbub, anak-anak suruh ngapal. Jadi kalau nanti ada di rumah, ibu lihat anaknya sedang ngapal, ya kasih support. Karena itu tugas Pak Mahbub biasanya.